Selamat pagi, salam sejahtera Bapak Ibu jemaat Tuhan. Senang bisa berjumpa lagi lewat renungan harian pada hari ini. Kini kita berada di hari Sabtu, tanggal 6 Juni tahun 2020. Firman Tuhan akan kembali hadir di tengah kehidupan kita, keluarga kita, dan persekutuan kita, yang akan selalu menuntun, membimbing, dan menguatkan kita. Sebelum kita membaca bagian firman Tuhan pada pagi ini, kita berdoa. Mengucap syukur itulah yang terindah di hadapan Tuhan. Sungguh kami mengakui kuasa kasih dan kebaikan-Mu. Kami bangun sebagaimana yang ada pada saat ini, menikmati hari anugerah Tuhan karena kemurahan-Mu. Kami akan bersama-sama mendengarkan suara Tuhan lewat firman-Mu. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus, agar kami sungguh-sungguh dilayakkan, dimampukan untuk mengerti, terlebih melakukannya. Tuhan, bersabdalah, kami umat-Mu tersedia mendengar. Di dalam Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang kekasih, bagian firman Tuhan hari ini akan kita baca dari kitab Ayub pasal 38 ayat 31 sampai 38. Ayub pasal 38 ayat 31 sampai 38. Firman Tuhan, dapatkah engkau memberkas ikatan bintang Kartika dan membuka belenggu bintang pelantik? Dapatkah engkau menerbitkan minta kulbur pada waktunya dan memimpin bintang biduk dengan pengiring-pengiringnya? Apakah engkau mengetahui hukum-hukum bagi langit atau menetapkan pemerintahannya di atas bumi? Dapatkah engkau menyalingkan suaramu sampai ke awan-awan sehingga banjir meliputi engkau? Dapatkah engkau melepaskan kilat sehingga sabung menyambung sambil berkata kepadamu, ya, siapa menaruh hikmah dalam awan-awan, atau siapa memberikan pengertian kepada gumpalan mendung? Siapa dapat menghitung awan dengan hikmat, dan siapa dapat mencurahkan tempayan-tempayan langit? Ketika debu membeku menjadi logam tuangan dan gumpalan tanah berlekat-lekatan. Jemaat Tuhan, itulah bagian firman Tuhan bagi kita pada pagi yang indah ini. Berbahagia kita yang mendengarkan dan selalu memelihara dalam kehidupannya. Kita akan mendalami bersama-sama bagian pembacaan tadi, Ayub 38 ayat 31 sampai 38, dengan satu tema: berdebat dengan satu orang bodoh. Berdebat dengan satu orang bodoh. Citege misa tebaga. Ya. Ada seorang berkata, mending saya berdebat dengan 10 orang pintar daripada berdebat dengan satu orang yang bodoh. Karena 10 orang pintar bisa menambah hikmat kepada saya daripada satu orang bodoh yang bisa membodoh-bodohi saya. Saudara, setujukah kita dengan ungkapan itu? Bagaimana jika Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Tahu itu berdebat dengan manusia? Dapatkah manusia menjawabnya?
Inilah yang dialami oleh Ayub. Tuhan terus bertanya kepadanya untuk membongkar pengertian Ayub selama dia ada sebagai ciptaan Tuhan di dunia ini. Pertanyaan-pertanyaan itu menarik sehingga dalam Alkitab dituliskan bahwa, dapatkah gugus bintang Kartika kau berkas, atau belenggu bintang belantik kau lepas? Dapatkah kau bimbing bintang-bintang setiap musimnya, dan bintang biduk besar dan kecil kau tentukan jalannya? Tahukah engkau hukum-hukum di cakrawala? Dan dapatkah engkau menerapkannya di dunia? Dapatkah engkau meneriakkan perintah kepada awan dan menyuruhnya membanjirimu dengan hujan? Pertanyaan demi pertanyaan itu diperhadapkan Tuhan kepada Ayub, supaya dia mengerti bahwa Tuhan yang mengendalikan semua alam semesta ini. Jemaat Tuhan yang kekasih, lalu bagaimana dengan kehidupan kita? Pernahkah kita berpikir, jika Tuhan bertanya kepada kita tentang segala sesuatu yang kita gunakan dan saksikan dalam kehidupan kita? Karena itu, marilah dengan penuh penghayatan bahwa segala yang kita nikmati dalam kehidupan ini adalah milik kepunyaan Allah. Jangan menghabiskan waktu untuk bertanya tentang Allah, tetapi habiskanlah waktu untuk memuliakan kebesarannya yang tidak dapat dijangkau oleh kemampuan manusia. Kita bandingkan dalam Roma 11 ayat 33 sampai 34. Firman Tuhan berkata, "Oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselami atau tak terselidiki keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya?" Tuhan memampukan kita untuk memahami kebenaran firman-Nya. Amin. Marilah kita meredahkan diri dan kita berdoa. Tuhan, kami menyadari siapakah kami di hadapan-Mu. Kami hanyalah ciptaan-Mu yang begitu terbatas. Kami tidak mampu memahami karya-karya Allah dalam kehidupan ini. Kami tidak mampu menjangkau pekerjaan Tuhan. Karena itu, ajar kami untuk sungguh-sungguh menyadari kami hanyalah manusia ciptaan yang amat terbatas. Engkau adalah Allah pencipta yang maha kuasa. Biarlah kami mampu mensyukuri kehidupan ini, mensyukuri dan menikmati segala ciptaan Tuhan yang begitu indah yang Tuhan sudah karuniakan. Bapa Surgawi, berkati kami segenap umat-Mu. Kami senantiasa membawa hidup dan kehidupan hanya kepada Tuhan, karena Tuhanlah pemilik hidup kami. Tuhanlah yang akan senantiasa menuntun kami, membimbing dan memberkati kehidupan kami.
Ya Tuhan, cara khusus untuk hari ini, bimbinglah kami, tuntunlah kami, pelihara dan berkati kami, segenap umat-Mu, jemaat Tuhan, Gereja Toraja Jemaat Rama, Makassar. Biarlah jemaat-Mu tetap hidup bersyukur, hidup bersukacita, menikmati anugerah Tuhan, kasih Tuhan. Ya Tuhan, dalam situasi yang sulit ini kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan tetap bersama dengan kami, menopang dan memelihara kami. Demikian ya Tuhan, kami yakini, juga kami mohon, dalam situasi yang sulit menghadapi dampak COVID-19 atau Corona, kami mohon kuasa penyertaan dan perlindungan. Jauhkanlah itu dari kehidupan umat Tuhan. Kami boleh sehat, kuat, dan tetap memuliakan Engkau. Ya Bapa di surga, kami terus berdoa untuk persekutuan ini. Biarlah jemaat tetap tumbuh, tetap kuat di dalam iman. Kami juga berdoa untuk pelayanan-pelayanan yang akan dilakukan, termasuk besok hari Minggu, hari yang kudus untuk kami. Sekalipun kami harus beribadah dari rumah, semua itu tidak mengurangi semangat kami untuk terus memuliakan Tuhan. Ya Bapa di surga, kami juga terus mendoakan jemaat yang boleh menyatakan syukur kepada Tuhan dalam menikmati kebaikan dengan pertambahan usia mereka, juga yang merayakan ulang tahun perkawinan, dikaruniai anak, cucu, sembuh dari sakit penyakit, dan berbagai bentuk kasih kebaikan Tuhan yang umat-Mu nikmati. Di balik itu, kami terus mendoakan jemaat yang sedang dalam pergumulan, bahkan penderitaan, sakit di rumah maupun di rumah sakit. Bahkan ada jemaat Tuhan yang sudah sekian lama hidup dalam penderitaan. Kami memohon kepada Tuhan, dengarkan seruan mereka, dengarkan jeritan mereka. Tuhan tolong pulihkan dan sembuhkan segenap umat. Karena hanya Tuhanlah harapan kami, kekuatan kami menghadapi pergumulan dan penderitaan. Kami juga berdoa untuk jemaat yang menghadapi dan mengalami duka cita. Kuatkan, hiburkan mereka. Kami terus berdoa untuk pekerjaan jemaat yang bekerja dari rumah. Tuhan juga terus memberkati. Bapa Surgawi, juga kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami, Indonesia yang kami cintai. Kami adalah bagian dari bangsa ini. Kami mohon Tuhan Engkau menolong, berkati pemerintah kami melalui aparat yang bekerja siang dan malam, para tenaga medis, dokter, tenaga perawat, dan semua yang terlibat dalam perjuangan untuk membasmi virus corona. Biarlah masyarakat sungguh-sungguh sadar dan dapat menopang upaya ini, sehingga virus corona boleh berlalu dari kehidupan kami semua. Kami sungguh merindukan kehidupan untuk bersama-sama sebagaimana kehidupan yang normal. Ya Tuhan, tolong kami. Hidup dan kehidupan kami hari ini kami bawa dalam tuntunan pimpinan dan penyertaan Tuhan. Kami aminkan kasih, penyertaan dan segala berkat-Mu akan menyertai kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan, ampunilah dosa dan salah kami. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat dan Penebus kami. Amin.